Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-357 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian pengikut setia dari Manga Black Clover pastinya masih ingat dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu. Ya, betul, di akhir dari Manga Black Clover chapter ke-356 untuk melancarkan serangan kepada Lucius, Yuno sudah menggunakan sihir baru terkuatnya yaitu Neverland serta sekaligus Spirit Death of Zephyr-nya. Dan mengejutkannya, meski teknik Yuno sangat luar biasa, ternyata semua itu tetap masih belum cukup untuk dapat mengimbangi kekuatan Lucius. Buktinya bisa kita lihat langsung di halaman pertama dari Manga Black Clover chapter ke-357 ini. Pasalnya, kakak tertua dari Socrates bersaudara tersebut dapat dengan mudah menahan tebasan pedang sihir Yuno dengan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Bahkan tangan Lucius sama sekali tidak terluka sedikit pun setelah menahan tebasan dari pedang sihir tersebut. Memang benar kejadian ini tidak terlalu mengejutkan bagi saya. Karena sejak awal saya sudah menduga kalau Lucius pasti bakal mampu menghentikan serangan Yuno. Tapi yang tidak saya duga adalah mengenai caranya. Yaitu dia menghentikan serangan sihir cuma menggunakan kekuatan fisiknya saja. Yang itu membuktikan semengerikan apa kekuatan fisik milik kakak tertua dari Socrates bersaudara tersebut. Dan alasan kenapa hal itu bisa terjadi rupanya lantaran kekuatan fisik Lucius sudah menjadi kuat setelah dia menghisap Lucifero. Sebab menurutnya dengan menghisap sang Raja Iblis tersebut selain menambah kekuatan sihirnya juga sekaligus memperkuat tubuhnya. Oleh sebab itulah kenapa serangan yang dilancarkan Yuno tidak akan bisa mengenai Lucius dengan mudah. Akan tetapi yang paling mengejutkan dari kejadian ini ternyata dengan hanya sekali melihat saja Lucius sudah bisa langsung mengetahui kelemahan dari sihir Neverland yang digunakan oleh Yuno. Yaitu walau sihir ini sangat kuat namun tidak akan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun penggunanya adalah orang yang dicintai Mana seperti Yuno. Makanya tidak mengherankan setelah mengetahui hal itu menurut Lucius apa yang dilakukan oleh Yuno ini hanyalah sebuah usaha yang sia-sia saja. Sebab hal itu sama saja seperti hanya memperpanjang penderitaan. Setelah melihat apa yang terjadi dengan pertarungan antara Yuno dengan Lucius, akhirnya di chapter ini kita bisa mengetahui bagaimana keadaan Jack. Dan ketika tengah berada di ambang kematian, Jack malah mengingat kenangannya dulu saat masih belum menjadi kapten kesatria sihir. Kenangan ketika dirinya bersama dengan Yami sedang melakukan misi yang sama. Lalu yang menarik, rupanya persaingan antara Jack dengan Yami sudah terjadi sejak dulu. Karena di dalam cerita flashback ini kita dapat melihat ketika mereka berdua tengah melakukan pertarungan. Walaupun Yami sama sekali tidak menginginkan hal itu. Dan bukti kalau Yami tidak serius dalam pertarungan bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Jack. Pasalnya Kapten Kesatria Sihir Green Mantis ini berucap jika saja Yami bertarung serius maka tebasan pedang dari Kapten Kesatria Sihir Black Bull tersebut pasti bakal mengenai mata kirinya. Lalu alasan kenapa Yami tidak serius saat bertarung dengan Jack lantaran posisi mereka saat itu memang tengah berada dalam satu kelompok yang sama untuk menjalankan sebuah misi. Tapi karena rasa persaingannya yang sangat kuat itulah walaupun sedang menjalankan misi, Jack mengajak Yami bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Untuk sekarang kita memang masih belum tahu dulu Jack tergabung dalam kelompok kesatria sihir apa. Sebab lambang kelompok kesatria sihirnya tidak terlihat dengan jelas. Namun yang pasti sebelum pertarungannya dengan Yami menemukan siapa pemenangnya, duel tersebut terpaksa harus berakhir. Soalnya tiba-tiba Morgan datang dengan kekuatan sihir cahayanya dan mengatakan jika misinya sudah selesai lalu mengajak Yami untuk kembali ke markas. Dan dari kejadian inilah akhirnya kita bisa mengetahui dua buah fakta. Pertama, Yami serta Morgan ternyata merupakan kesatria sihir terbaik dari generasinya. Itu berarti kalau saja Morgan tidak tewas bisa saja dia juga akan menjadi kapten seperti Yami. Karena Jack saja yang kemampuannya di bawah Yami serta Morgan dapat menjadi seorang kapten kesatria sihir. Dan fakta kedua yang terungkap dari kejadian ini adalah mengenai kenapa saat dulu Jack melihat Nats ketika tengah mengadakan rapat para kapten, kejadian yang dia ingat adalah saat Morgan bersama dengan Yami. Pasalnya kejadian tersebut memanglah terjadi tepat di hadapan kapten kesatria sihir Green Mantis ini.
Makanya karena dia pernah bertemu dengan Morgan inilah kenapa Jack dulu menganggap Nat sebagai Morgan. Di dalam manga Black Clover chapter ke-357 ini, saat seorang kesatria sihir menjelaskan tentang Yami serta Morgan yang menjadi kesatria sihir terbaik di generasi mereka, kita juga bisa mengetahui alasan pasti kenapa Jack sangat ingin sekali memotong Yami. Yaitu karena menurutnya kekuatan Yami sangat menarik. Apalagi pertemanannya dengan Morgan, di mana yang satu memiliki sihir cahaya, sedangkan yang satunya lagi mempunyai sihir kegelapan. Dua atribut yang satu merupakan sihir terkuat dalam sejarah dan sihir kegelapan yang sifatnya saat itu masih belum diketahui. Di chapter ini kita memang bisa melihat meski sudah terluka sangat parah, gengsi yang dimiliki oleh Jack masihlah sangat tinggi. Buktinya dia menolak untuk dilindungi oleh Yami. Padahal niat Yami sangat baik karena tidak ingin teman sesama kapten seperti dirinya kenapa-napa. Tapi menariknya saat melihat adegan tersebut, Paladin Morgan malah dengan santai sembari tersenyum mengatakan kalau dengan sihir cahayanya dia akan mengirim Jack langsung ke surga. Atau dengan kata lain, Morgan berencana membunuh kapten kesatria sihir Grand Mantis tersebut dengan sekali serangan menggunakan sihir cahayanya. Akan tetapi mengejutkannya, ternyata apa yang dikatakan oleh Morgan itu sama sekali tidak didengar atau diperhatikan oleh Jack. Sebab di dalam pikiran kapten kesatria sihir Grand Mantis ini hanya ada ingatan saat dirinya memotong serta merobek musuh untuk digunakan sebagai media mengasah kemampuan sihir tebasannya. Dan walaupun sekarang dia tengah terluka sangat parah, namun Jack tetap ingin membuktikan semua pencapaiannya itu. Pencapaian yang diraih setelah banyak mengasah sihir tebasannya dengan melawan banyak musuh yang berbeda-beda. Lalu untuk membuktikan pencapaiannya tersebut di chapter ini, Jack dengan kekuatan penuh melancarkan serangan terakhirnya. Serangan terakhir yang bakal mampu menebas, memotong, serta menembus apapun yang dilewatinya. Tak terkecuali sihir cahaya Morgan yang dikatakan sebagai atribut sihir paling kuat. Tebasan terakhir yang dilancarkan oleh Jack memang bisa dibilang sangatlah dahsyat sekali. Betapa tidak? Dengan sekali tebasan saja, dia bukan hanya berhasil memusnahkan serangan sihir cahaya milik Morgan, melainkan juga berhasil membelah beberapa malaikat tanpa kaki milik Lucius. Namun yang paling mengejutkan dari serangan terakhir yang dilancarkan oleh kapten kesatria sihir Grand Mantis ini adalah tentang efek yang ditimbulkannya. Pasalnya, semua tempat yang dilewati oleh sihir milik Jack akhirnya menjadi sebuah jurang yang sangat dalam. Dan tentu saja semua orang yang melihat hal itu sangat terkejut. Entah itu para kesatria sihir biasa ataupun para kapten. Karena setelah Jack melancarkan serangan terakhirnya, kita memang bisa melihat ekspresi terkejut yang ditunjukkan oleh Rosely. Di manga Black Clover chapter ke-357 ini, setelah melancarkan serangan terakhirnya, yang dilakukan Jack pertama kali ternyata adalah menanyai pendapat Yami tentang serangan tebasannya. Dan tentu saja meski kesal, Yami harus mengakui jika serangan itu sangat hebat sekali. Soalnya jika sampai serangan tersebut mengenainya, bisa saja nyawanya berada dalam bahaya. Dan tentu saja pengakuan yang diberikan oleh Yami tersebut membuat Jack merasa sangat senang. Karena jawaban itu sudah bisa mengurangi rasa penyesalan yang ada di dalam hatinya. Tapi menariknya, rupanya masih ada satu lagi penyesalan yang dimiliki oleh kapten kesatria sihir Grand Mantis ini. Yaitu karena dia tidak bisa menebas Yami dengan sihir tebasannya. Atau dengan kata lain, sampai dirinya berada di ambang kematian, Jack masih terus menyimpan rasa persaingannya dengan Yami. Dan dia sampai sekarang masih berusaha untuk dapat mengalahkannya. Setelah Jack kehilangan kesadarannya, Morgan memang diperlihatkan mengomentari serangan yang dilancarkan oleh kapten kesatria sihir Grand Mantis ini. Dan ternyata serangan tersebut tidak berhasil mengenai Morgan. Lantaran Paladin ini sendiri yang berucap jika serangan Jack berhasil mengenainya, maka dapat dipastikan dirinya pasti akan tamat. Yang itu membuktikan jika Morgan tidak terkena serangan milik Jack dan juga sekaligus membuktikan seberapa mengerikannya serangan terakhir yang dilancarkan oleh kapten kesatria sihir Grand Mantis ini. Pasalnya serangan tersebut mampu membunuh seorang Paladin hanya dengan sekali tebasan saja jika berhasil mengenainya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya di chapter ini kita bisa melihat lagi percakapan antara Yami dengan Morgan. Dan Yami mengatakan kalau Morgan yang ada di hadapannya sekarang bukanlah Morgan yang dikenalnya dulu. Sebab Morgan yang dulu merupakan teman Yami adalah orang yang sangat baik hati.
Tidak seperti Morgan sekarang yang tega membunuh siapapun tanpa ampun selama itu merupakan perintah dari Lucius. Dan respon Morgan setelah mendengar ucapan dari Yami sangat sesuai dengan dugaan saya, yaitu dia sama sekali tidak peduli. Sebab menurutnya untuk saat ini masih banyak orang yang harus mati. Dan walaupun banyak orang yang harus mati, menurut Morgan itu tidaklah apa-apa. Lantaran menurut Paladin satu ini setelah mereka semua mati maka Lucius akan membangkitkan semua orang. Dan barulah kehidupan bahagia dapat tercapai. Dan jujur saja saya sudah sangat bosan dengan pemahaman yang ditanamkan Lucius pada semua paladinnya. Bosan karena entah itu kata-kata Lucius ataupun semua paladinnya selalu memiliki arti yang sama. Yakni ingin membantai dan setelah itu membangkitkan kembali agar dapat bahagia. Dan inilah kejadian menarik terakhir yang bisa saya sampaikan dan bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-357 ini, yaitu tentang apa yang terjadi di akhir halaman serta panelnya. Karena di akhir halaman dari chapter ini kita bisa melihat kalau tangan Mereoleona harus hancur setelah berusaha memukul tangan-tangan yang tercipta dari sihir modifikasi Morris. Untuk sekarang kita memang masih belum tahu kenapa tangan Mereoleona bisa hancur. Apalagi hancurnya bukan karena beradunya kekuatan fisik. Tapi yang jelas kalau menurut saya alasan kenapa tangan Mereoleona bisa hancur lantaran efek yang ditimbulkan dari sihir milik Morris. Atau lebih tepatnya sihir milik jiwa iblis yang diberikan oleh Lucius kepada Morris. Soalnya jika menurut saya sangat aneh kalau sihir modifikasi milik Morris dapat menghancurkan anggota tubuh begitu saja. Jadi yang paling masuk akal untuk sekarang adalah semua itu terjadi karena sihir kepunyaan jiwa iblis yang tertanam pada diri Morris. Dan karena sekarang Mereoleona kehilangan satu tangannya, itu berarti nasibnya menjadi sama seperti Fuegoleon. Hanya saja bedanya jika Fuegoleon yang hilang adalah lengan kanannya, sedangkan Mereoleona adalah tangan kirinya. Akan tetapi yang paling menarik perhatian saya di akhir halaman manga Black Clover chapter ke-357 ini bukan hancurnya tangan Mereoleona, melainkan apa yang tertulis di tempat itu. Soalnya di sana tertulis, target selanjutnya dari cengkraman Paladin adalah, dan jika asumsi saya benar setelah cek kalah itu berarti seharusnya akan ada lagi kapten yang akan tumbang. Lalu kapten yang kemungkinan besarnya akan dibuat tumbang layaknya Jack sepertinya adalah Mereoleona. Pasalnya sikap yang dimiliki Mereoleona memang mirip dengan Jack, yaitu sama-sama merupakan orang yang gila akan pertarungan dan akan semakin bersemangat ketika menghadapi musuh yang lebih kuat. Jadi seharusnya tidaklah aneh jika dua orang yang memiliki kemiripan ini menjadi target pertama para paladin untuk dikalahkan. Apalagi di akhir halaman dari manga Black Clover chapter ini telah diperlihatkan di mana Mereoleona harus kehilangan tangannya setelah berusaha memukul tangan-tangan sihir modifikasi milik Morris. Benarkah Mereoleona yang akan diincar selanjutnya? Apakah sang singa betina dari kerajaan Clover ini akan bernasib sama seperti Jack? Akan seperti apakah sengitnya perang penghakiman ini selanjutnya? Dan kapankah Asta akan datang sembari membawa bantuan dari seluruh anggota Black Bull beserta orang-orang dari negeri matahari? Bikin penasaran bukan? Karena sejujurnya kalau saya sangat penasaran sekali. Namun walau sangat penasaran tetap saja saya tidak akan bisa melakukan apapun selain dengan sabar menunggu kelanjutan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-357 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.